Tahukah Anda dulu di tahun 2022 saya pernah menelpon CS pinjol, menyatakan atau bilang bahwa saya itu nggak punya uang untuk bayar. Ya, itu di tahun 2022 saya sudah membuat video seperti itu. Mana videonya ini? Kredivo, selamat siang, dengan Puspa yang bisa dibantu. Saya itu nelpon CS Kredivo. Oke. Halo Puspa. Iya. Dengan Bapak siapa saya? Iya, saya ini penunggak yang terhormat, Mbak. Baik, Bapak siapa? Saya di tahun 2022 bikin video ini, nelpon CS Kredivo, CS resmi ya, itu bilang kalau saya adalah penunggak yang sangat terhormat sekali. Dan setelah video ini muncul ya, DC-DC itu banyak yang memakai kalimat seperti itu. Para penunggak yang terhormat dari pinjol manapun. Oke, kita lanjut dulu ya. Bapak, mohon maaf. Saya Bapak Agus. Baik, Pak Agus, ada perihal kendala apa yang bisa kami bantu? Gini Mbak, jadi saya tuh kan pinjem uang ke Kredivo ya, gitu kan. Nah, tapi saya tuh nggak bisa bayar Mbak, gitu. Kenapa yo nggak bisa bayar? Oh, ya. Saya langsung bilang ke CS-nya, ke CS Kredivo bahwa saya itu tidak bisa bayar. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Bapak mengalami keterlambatan pembayaran tagihan di aplikasi Kredivo, seperti itu Pak Agus? Bukan, jadi saya masih ada tenggang waktunya, tapi nggak bisa bayar saya, gitu. Apabila memang seperti itu, di sini akan kami bantu informasikan dan lakukan pengecekan terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya mohon maaf sekali atas kendala yang dialami. Bisa dibantu sebutkan terlebih dahulu nomor telepon terdaftar di aplikasi Kredivo-nya Bapak? 087. Nah, itu ya. Nah, banyak orang di tahun 2024 ini ya sangat ketakutan sekali ketika melihat penagihan WA dari DC-DC pinjol. Ya kan, yang penagihannya begini, yang penagihannya begitu. Kalau saya di tahun 2022 ini, saya samperin langsung pinjolnya. Saya bilang langsung ke pinjolnya bahwa saya itu nggak bisa bayar. Ya, gimana? Coba tanggapannya. Ya, apakah saya ini akan dimaki-maki? Apakah saya ini akan langsung didatengin dan lain-lain? Gitu ya. Sepengalaman saya galbay di Kredivo 6 juta atau 7 juta kalau nggak salah. Saya itu tidak pernah didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Ya, padahal Kredivo itu memiliki DC lapangan. Nah, tapi saya adalah nasabah yang kemungkinan beruntung tidak didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Gitu, karena banyak juga tuh nasabah-nasabah yang galbay di Kredivo dan tidak didatangi DC lapangan. Oke, nah saya didatanginya itu oleh Kredit Pintar. Oke ya, nah kembali lagi ke pembahasan kita. Maksudnya begini, ya. Ini kita coba lihat, tonton sebentar ya di sini ya. Hal tersebut tetap harus dilakukan pembayaran untuk tagihannya ya Bapak. Iya. Jadi mohon maaf sekali ya Pak, tidak dapat menentukan Bapak dikarenakan sudah Itu mengalami. ya, pokoknya saya sudah mengaku bahwa saya tidak bisa membayar gitu kan. Nah, tapi CS-nya tetap santai saja. Tidak, Anda itu miskin, bayar kau itu. Kalau nggak punya uang, ngapain minjol-minjol? Sana minjol lagi ke yang lain. Apalah itulah, pokoknya segala macam tetek bengeknya DC. Gitu ya. Tapi di video ini tidak, ya kan? Keterlambatan yang sudah cukup lama, mohon maaf. Keterlambatan saya itu bahkan sudah cukup lama. Oke? Ya udah deh. Ya makasih ya Puspa ya. Mohon maaf sekali Pak, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas? Jelas sih. Puspa tuh CS-nya masih baik. Apakah masih jelas informasi yang saya berikan? Jadi galbay di pinjol itu tidak semengerikan apa yang Anda kira sebenarnya. Kalau Anda itu mau menghadapinya. Anda bisa takut itu karena lihat video-video yang kurang jelas kronologinya. Anda hanya mengambil satu sisi saja, yaitu DC-nya marah-marah. Gitu ya. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Bisa saja itu hanya settingan dari perusahaan pinjolnya. Bisa saja itu ya bohong-bohongan. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Oke? Nah, kalau yang saya lakukan adalah bukan menghadapinya lagi. Tapi saya jemput bola. Biar cepat. Gitu ya. Biar cepat permasalahannya. Saya mau tahu. Galbay di pinjol ini apakah nanti saya bisa dipenjara karena gagal bayar 7 juta, 8 juta, 10 juta? Coba saya tanya langsung ke CS-nya. Ya, akhirnya apa? Ya akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya kan? Mungkin saja resikonya itu masuk slik OJK. Slik OJK-nya buruk, gitu kan, jelek, nggak bisa kredit lagi, gitu kan. Ya sudah,
kalau begitu mah ya gampang. Nothing tulus, tidak ada yang hilang dari saya. Saya itu tidak kalah apapun. Ketika nanti saya didatangi DC pun, ya, saya itu sudah siap mentalnya. Karena saya sudah tahu bahwa gagal bayar di pinjol, apapun itu, ya itu aman. Ya, ada yang korupsi sampai 271 triliun. Jadi gila itu duit kayak gimana kan 271 triliun. Lalu ada Anda di titik sini, ibaratnya gitu ya. Ada Anda di titik sini, galbay 2,7 juta. Lucu nggak? Ya, Anda galbay ketakutan setengah mati, seperti buronan, seperti binatang yang dikejar-kejar oleh pemburu. Ya, itu lucu. Di sini bisa kita lihat 271 triliun korupsi apa? Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun. Ya, merugikan negara. Anda galbay di pinjol itu merugikan negara enggak? Tidak. Ya, uang yang Anda galbaikan itu bukan uang negara, bukan uang pajak dari negara, bukan. Ya, itu uang investor asing. Oke? Investor asing. Tapi ya kan mindset Anda itu seperti orang yang korupsi 271 triliun. Gitu loh, padahal galbainya cuma 27 juta, 60 juta lah paling gede-gede gitu kan. Atau kalau yang di Shopee seller itu sampai 500 juta. Gitu ya. Nah, itu galbay ya, bukan korupsi, oke? Nah, di sini kita bikin perbandingan seperti itu agar kita sadar bahwa bunuh diri di pinjol, galbaynya hanya 27 juta, itu aduh, ya sangat-sangat tidak worth it sekali. Gitu. Ini ada yang korupsi sampai 271 triliun, ya. Jadi buat yang masih takut-takut karena pinjol, didatangi DC lapangan, coba kita sedikit merenung bahwa masalah kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi kita bawa santai saja. Saya Raja Galbay sudah melewati hal itu, makanya bisa berbicara seperti itu. Ya boleh berbicara seperti itu. Galbay cuma puluhan juta itu bukanlah hal yang wow. Ya, bukan permasalahan besar gitu loh ya. Permasalahan yang besar itu kenapa enggak Anda yang jadi kaya raya saja? Ya, permasalahan terbesar di hidup kita ini kenapa dari dulu sampai sekarang kita masih miskin saja? Itu permasalahan, satu-satunya permasalahan sebenarnya. Kalau Anda mau tahu, kenapa saya itu galbay di pinjol ini, galbay di pinjol itu, takut gitu ya. Itu jawabannya satu. Karena kita dari dulu sampai sekarang belum kaya aja. Ya, belum kaya raya aja. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, kita bangkitkan ekonomi kita. Bangkitkan ekonomi itu bukan langsung jadi miliarder triliunan gitu ya. Insya Allah ya membangkitkan ekonomi itu bertahap gitu. Kita kerja dulu gitu kan, semampunya kita. Saya mampu nih kayaknya kerja di sini, bisa nih jadi kurir gitu kan, kurir JNT, kurir ini gitu kan, bisa nih. Ya dari situ dulu gitu kan. Saya bisa nih kayaknya jadi Gojek dulu, jadi GrabFood dulu, situ dulu. Ya kita harus ke situ dulu. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi sekali lagi kita harus membandingkan bahwa masalah galbay di pinjol kita itu nggak ada apa-apanya sama orang yang pernah atau yang sedang atau yang korupsi miliaran atau triliunan. Tidak hanya ini saja. Ya, tidak hanya siapa ini ya itulah saya nggak tahu gitu kan. Tidak hanya ini saja yang dapat masalah ketahuan korupsi triliunan gitu kan. Ya, maksud saya di sini adalah nggak apa-apa kita bikin perbandingan seperti itu agar kita bisa menyelamatkan diri kita. Jangan sampai hanya karena puluhan juta atau bahkan hanya belasan juta, bahkan hanya jutaan saja. Waduh, stresnya udah kayak yang dunia ini akan berakhir gitu kan. Itu tidak boleh ya. Nih ya, sekarang saya ada di grup Facebook Raja Galbay. Ada yang nanya, Galbay aman gak ya area Bekasi Timur? Aman. Taunya aman dari mana bang? Kalau Anda bertanya seperti itu, saya tanya balik lagi. Taunya nggak aman, kamu dari mana? Ya, Galbay Aku Laku apakah aman? Galbay Kredivo apakah aman? Aman. Ya, taunya dari mana bang? Loh, kamu tahu dari mana kalau Galbay itu nggak aman? Mana beritanya Galbay itu nggak aman? Coba, berikan saya berita Galbay itu nggak aman. Yang nanti dihukum cambuk. Ya, yang nanti digantung lehernya di pohon gitu kan. Mana beritanya? Coba saya lihat. Nah, info GoPay Later by Map ada DC-nya nggak ya area Semarang? Aman. Mau ada DC-nya nggak ada DC-nya juga.
Ya, jadi kita harus melihat gambaran besarnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.